harumnya surga, padahal perjalanan masih 70 tahun lagi. Ya, masih 70 tahun sudah cium aroma harumnya surga. Itu ala hasabi aish, sesuai dengan kadar apa tuh? Kata ulama kita, itu sesuai kadar imannya orang. Jadi kalau imannya itu taruhlah misalnya imannya 50 atau 60, masih 40 tahun baru dia cium aroma harumnya surga. Tapi yang imannya 90 misalnya, maka masih 70 tahun perjalanan sudah dia cium aroma harumnya surga. Nah, kira-kira gitu. Sama nih dengan umroh kita. Kalau ikhlas, semakin ikhlas niatnya, semakin bagus caranya. Tidak ganggu orang, menjauhi rafat, menjauhi menyakiti orang, baik dengan lisan, baik dengan kata-kata. Selalu sabar dalam pelaksanaannya. Karena mungkin ada sedikit gangguan-gangguan basit lah, gangguan-gangguan kadang-kadang begitu perjalanan, ya. Ada hal-hal yang kita tidak sukai kadang-kadang terjadi. Semakin lengkap, semakin bagus kita melaksanakannya, semakin ikhlas niat, dan semakin bagus tata cara kita. Ada mungkin yang sangat kuat menahan kesabaran. Ada yang menahan kesabarannya 90, ada yang menahan sabarnya cuma 70, ada yang menahan sabarnya 60, ada yang sabarnya 50. Ada yang pokoknya sentuh sedikit langsung langsung naik, ya, emosi sedikit langsung naik. Ini ya nanti kurang-kurang juga di sini dia, ya. Kurang-kurang juga pelaksanaannya. Jadi siapa yang mau dengan lebih sempurna, ya semakin ikhlas niatnya, semakin bagus caranya, ya. Laksanakan ibadahnya, niatnya ikhlas, caranya bagus, tidak mengganggu orang, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, terus membantu orang. Ada temannya yang kewalahan, ayo bismillah, ya saya bantu yuk. Nah, semakin dia semakin bagus caranya, semakin sempurna ibadahnya, semakin banyak pahalanya, semakin lengkap dia bawa pulang. Dia seperti bawa tas, dia bawa tas ini, ini ada emas, pahala emas mau dimasukkan di dalam tasnya ini, mau dibawa pulang ini, ya. Di perjalanannya, mulai dari berangkat dari rumahnya sudah bagus caranya, karena ini perjalanan dihitung dari kita mulai melaksanakan safar. Kita safar untuk apa? Safar umroh. Dia jalan, dia berangkat, dia lakukan perjalanan dengan bagus, dengan tenang, ya. Dia tenang, dia terus berzikir. Ada yang zikirnya hitungannya anggaplah 1 sampai 10, hitungan 4 karena banyak tidurnya misalnya, ya. Banyak tidurnya, atau banyak ngobrolnya sama temannya, atau kebanyakan foto-foto. Aduh, ini foto lagi sini, foto lagi sini, foto lagi sini, foto lagi situ. Ada lagi foto surut, ada foto surut. Ada yang temannya perjalanannya berzikir, sekali-sekali ambil foto. Ada di tempat yang cukup menarik, nggak ada di Bali nih, ya kita foto nggak apa-apa. Setelah itu dia istighfar, dia zikir, subhanallah, alhamdulillah, memperbanyak doa, dia ulang-ulang, dia bawa Al-Quran, dia baca mushaf, terus dia perbanyak. Ini cuma 12 hari, nggak lama nih perjalanan ini. Dia perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjalanan ibadah, semakin lengkap lah dia, semakin lengkap. Bawaannya banyak, isinya emas di belakang sini. Nanti ada yang pulang bawa 1 karung emas, ada yang 2 karung emas, ada 3 karung emas. Mungkin ada yang pulangnya bawa cuma 1 karung emas, ya. Ada yang bukan emas, dia bawa perak aja, dia bawa perak, ya. Ada juga yang mungkin pulang bawa apa? Ya, naudzubillah kalau pulang bawa sampah, ya. Kalau pulang bawa kerikil, Begitu kata Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ada orang yang melakukan safar perjalanan tapi nggak jelas, ya, nggak jelas niatnya, nggak jelas apanya, nggak jelas. Maka dia seperti orang yang berjalan tanpa tujuan. Dia membawa barang yang melelahkan dia, tapi capek, lelah, tapi dia nggak nyampe kemana-mana, ya, nggak bawa apa-apa. Jadi dia cuma bawa capek dan lelah saja.
mau dimakan itu barang bawaannya nggak bisa juga karena kerikil isinya. Kerikil. Nggak bisa dimakan juga nggak bisa, mau dihadiahkan ke orang juga nggak bisa, nggak bisa dipakai apa-apa. Maka tuh, ini nih penting sekali Bapak Ibu sekalian, niat dan cara yang baik, cara yang baik. Kita usahakan semuanya cara yang baik, niatkan dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang baik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya umroh. Waktunya dianjurkan pada setiap waktu dalam setahun. Ya, ini jelas ya, dalilnya jelas. Tabiul haji wal umrah. Ikutilah haji dengan umroh. Kalau sudah haji, umroh lagi. Kalau sudah umroh, haji lagi kalau memungkinkan. Kalau belum memungkinkan, perbanyak umroh. Ya, ikuti haji, umroh, apalagi sekarang sulit ya pelaksanaan haji ya. 6. Kemudian lebih utama pada bulan Ramadan dan bulan-bulan haji. Lebih utama di bulan Ramadan karena Nabi SAW mengatakan umratu fi Ramadan, umrah di bulan suci Ramadan. Ya. Bagaimana umrah di bulan suci Ramadan? Iya, seperti haji ma'i, ya, kahajatin ma'i, seperti haji, bukan cuma haji toh, ma'i, bersamaku, bersama Nabi SAW. Nah, selesai sekarang bulan Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal bulan apa, Bu? Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Setelah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir, Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Setelah pulang siap-siap nih Ramadan lagi. Pak Sidik, ada program Ramadan nggak nih? Ada, Bu. Ada, Pak. Bismillah. Ya, kita siapkan lagi. Ini waktunya yang istimewa. Ramadan, ya. Ramadan seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan bulan-bulan yang lain. Ada bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah. Ya, ini bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Tapi di Dzulqa'dah biasanya tidak semua ya. Tidak semua, nanti sudah dekat-dekat pelaksanaan sudah tidak boleh lagi ya. Sudah tidak bisa lagi. Nah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini kan bulan haji ya. Mulai dari Syawal. Begitu setelah Ramadan masuk Syawal ini sudah bulan haji. Karena dulu perjalanan itu untuk melaksanakan haji lama, maka sudah dibolehkan oleh Nabi memulai perjalanannya dari bulan Syawal, ya, dari bulan Syawal. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ini juga istimewa, ya. Meskipun ini mungkin sulit ya, tidak bisa lagi, iya, sudah ditutup ya perjalanan. Nah, kemudian berikutnya adalah umroh. Termasuk juga sebenarnya di bulan-bulan haram, ya, di bulan haram karena kan dianjurkan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan amal-amal buruk. Nah, jadi bisa mendapatkan ganjaran pahala yang lebih kalau di bulan haram. Bulan haram ada berapa, Bapak, Ibu? 4. Apa saja bulan haram itu? Iya, bulan haram apa saja? Salasa mutawaliyat, 3 yang berturut-turut. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah kata Nabi, Rajab. Ya, itu bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang dilipat gandakan pahala dan dilipat gandakan juga dosa, ya.
Yang dilipat gandakan apanya? Nilainya, bukan jumlah, nilainya. Jadi kalau jumlah ini kan ini berapa? 1. Tapi ini ada versi setengah liter, ada versi galon. Ya itu kira-kira begitu. 1 tapi besar galon. Ya. Kalau ibadah di bulan-bulan haram itu, kata ulama kita dilipat gandakan apanya? Nilainya, bukan jumlahnya. Kalau di Ramadan jumlah dan nilainya. Ya, kalau Ramadan jumlah dan nilainya. Ini 1 jadi 100, 1 jadi 1000. Bukan cuma jumlahnya, nilainya juga. Satu berapa mili nih? Lah, ya, 30. 330. Kalau Ramadan jadi 1000 galon, 1000 botol, dan botolnya botol galon besar. Kalau di bulan haram tetap 1 jumlahnya, tapi nilainya dibesarkan. Nah, nilainya dibesarkan gitu. Itu juga pilihan-pilihan bagus. Ya, pilihan-pilihan bagus untuk umroh. Ya. Dan kapan saja Allah mudahkan. Jangan tunda-tunda. Karena kadang-kadang gara-gara tunda nggak jadi. Gara-gara tunda terjadi sesuatu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ta'akharna. Kita sudah terlambat. Ya, kita sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan. Makanya ulama mengatakan bengkokkan besi saat masih panas. Ya. Saat masih panas, mungkin uang yang sudah kurang, atau mungkin uang masih ada, semangat yang kurang, ya, atau mungkin kesehatan yang kurang. Jadi begitu ada kesempatan, gas, ya, kata orang begitu. Begitu ada kesempatannya, gas. Tapi kalau ada kesempatan, pas juga ada momennya yang terbaik, nah, itu kita manfaatkan dengan baik. Kemudian, nah, apa tuh rukun-rukunnya umroh? Nah, apa rukun umroh? Yang pertama, ihram. Yang pertama ihram. Saya biar tidak ngantuk, saya jalan ya Bu ya, Bapak ya. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah mengambil niat di tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW di miqat, ya. Jadi niatnya sebenarnya tetap yang di dalam hati. Niat itu apa yang di dalam hati. Apa sih itu niat? Apa niat itu? Apa itu niat? Ya, gampangnya niat itu kata ahli ilmu adalah al-qasdu. Niat itu adalah tujuan kita melakukannya. Ibu-ibu, tujuannya ke sini untuk apa? Untuk manasik. Itulah niat Anda melakukan perjalanan dari rumah sampai ke sini, itu tujuannya untuk nasik, itulah niatnya. Ibu-ibu mau pergi ke Makkah untuk apa? Umroh, itu berarti niatnya. Tapi saya pengen juga lihat-lihat rumahnya Khadijah. Katanya ada bekas-bekas rumahnya Khadijah di sana tuh, Ustaz. Katanya di tempat keluar setelah tahallul itu ada bekas rumahnya Khadijah, pengen lihat. Oh boleh, nggak apa-apa. Tapi niat utamanya tadi apa? Tujuan utamanya apa? Umroh. Yang lainnya itu ikut kanan kiri itu ikut ya. Nah itulah niat. Jadi sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa niat yang ada dalam hati ini yang utama, inilah yang harus, inilah yang wajib. Bahwa ketika berada di miqat nanti niat bahwa mau melaksanakan umrah. Terus ucapannya sebagai apa? Syiar, ya. Labbaik Allahumma umrah itu sebagai apa? Syiar namanya. Itu seperti ibu, bapak kalau mau sholat. Kalau kita mau sholat, maka kita niat sholat. Nah, ketika kita mulai melaksanakan sholat, ada namanya apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sah nggak nih sholatnya kalau nggak takbiratul ihram? Ya nggak sah ya. Harus takbiratul ihram. Nah, ketika melaksanakan umrohnya di miqat nanti, harus mengucapkan labbaik Allahumma umroh. Tapi ini syiar, bukan niat. Yang niat yang di dalam hati, syiarnya diucapkan. Waduh, Ustaz, lupa saya lupa mengucapkan itu tadi. Nah, makanya nanti dibimbing terus sama mutawif, ya, dibimbing oleh mutawif. Insya Allah nanti diarahkan
dijelaskan. Ibu tidak dibiarkan jalan sendiri kok, bapak tidak dibiarkan jalan sendiri, ya. Rapita Wisata pasti menyiapkan ya mutawif yang siap membantu ibu dan membimbing insyaallah, sehingga mudah semuanya supaya benar-benar bisa berjalan dengan baik rangkaian ibadahnya, sehingga pulang benar-benar membawa emas pulang, ya bukan cuma membawa ya kerikil, ya bawa emas pulangnya. Insyaallah. Tapi tidak perlu bawa kerikil juga deh, nanti ada yang bawa ambil kerikilnya Gunung Uhud nanti. Ada yang bawa kerikilnya Gunung Uhud nanti ya. Wah ini bahaya itu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ihram adalah mengambil niat di tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tawaf. Ini dia rukun yang kedua apa? Tawaf. Setelah kita mengambil niat, setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, lalu kemudian kita berangkat ya. Apalagi ibu dari Madinah nanti bisa langsung mampir, nanti kita lihat di mana. Kemudian yang ketiga apa? Ya, sa'i. Sa'i apa sih tawaf itu? Tawaf itu apa? Nah itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mengelilinginya di bawah boleh, mengelilinginya agak jauh boleh, mengelilinginya dari lantai 1 boleh, lantai 2 boleh, lantai 3 boleh. Cuma semakin jauh semakin capek. Semakin jauh semakin capek. Ustaz, boleh nggak saya pakai ada tuh apa namanya? Ya itu apa namanya itu? Ya mobil golf itu ya, ada ya di sana itu, bisa kling. Saat saya nggak mau mobil golf, bayar mahal. Tapi lecet kaki saya, didorong boleh nggak? Boleh, didorong ya. Nanti didorong pakai kursi roda, boleh juga ya. Dulu Rasulullah SAW kalau haji pakai apa? Pakai unta, ya, pakai unta, nggak jalan kaki. Kalau sekarang jalan kaki karena rame orangnya, dulu sedikit, sekarang sudah rame, terpaksa harus jalan kaki. Ya, kalau yang terbaik yang mana? Ya tentu yang dilakukan Nabi dengan berkendara yang paling bagus ya. Karena begitulah pelaksanaannya Nabi kan. Nabi melakukannya dengan cara seperti itu, tapi boleh juga dengan jalan kaki. Maka boleh tuh ya tawaf 7 kali. Sedapat mungkin ketika melaksanakan tawaf ini, karena kita semua ini satu rombongan, sebaiknya tidak berpencar, kecuali mungkin yang sudah biasa boleh ya, boleh. Tapi yang tidak biasa tolong jangan berpencar-pencar Bapak Ibu sekalian, karena nanti repot nyarinya. Banyak sekali orang, apalagi di Rabiul Awal biasanya orang banyak ya, banyak sekali orang biasanya di bulan-bulan seperti ini. Maka jangan berpencar-pencar, dan jangan juga merasa bisa ya. Jangan merasa bisa, nanti repot mutawifnya. Repot nyarinya, orang banyak sulit mencarinya. Jangan cuma mengatakan oh saya tahu kok di sini. Ya, pintu mirip-mirip semua. Khawatirnya keluarnya bukan di tempat masuknya, maka nyampainya bukan di tempat tujuannya. Nah, naudzubillah ya, nanti kebingungan. Kalau bisa jalan bersamaan ya, tidak bercerai-berai, tidak berpisah-pisah. Dan sedapat mungkin ketika tawaf ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Di sini banyak juga orang-orang yang berbuat jahat ya. Jangan kira di Ka'bah, sudah di depan Ka'bah nggak ada orang jahat. Banyak juga orang-orang jahat ya. Banyak orang jahat, dan biasanya orang luar dan orang kita juga ya. Ya, bikin perbuatan jahat di situ. Pura-pura, ibu sudah cium hajar aswad belum? Ayo sini saya bantu. Kita, orang kok saya ini dapat karunia orang baik ini, malaikat ini, orang baik ini. Sebentar tiba-tiba selesai dimintai duit, ya, dan jumlah besar, baru kebingungan, dipaksa diintimidasi, baru akhirnya terpaksa mengeluarkan duit. Nah ini hati-hati. Termasuk juga hati-hati di sini. Kalau ibu-ibu yang pakai tas, di dalamnya apalagi ada barang-barang berharga, ada duit, ada paspor, ada. Bukan tidak bisa travel, bisa mengurus, cuma capek, waktu lama, ya.
lama. Jadi hati-hati. Apa namanya tuh? Barang kita. Kadang-kadang dalam sudah sempit-sempitan gini, nih ada orang jahat nih, tas diambil, tas dibuka. Apalagi kalau tas yang bisa dicek lagi nih itu, ya. Tas apa namanya ini? Tapi yang bisa nah itu hati-hati. Tinggal diginiin aja jatuh tas. Jatuh tasnya, itu banyak kejadian, ya. Itu sangat banyak kejadian, dan itu hati-hati. Kalau mau pakai tas yang tidak bisa dicek lagi gitu ya, yang betul-betul full ya. Nah, taruh di depan, jalan dengan tenang, dengan baik ya. Nah, gitu. Kalau ada orang-orang yang mencurigakan, yang mepet-mepetin teman kita, ingatkan ya. Karena ingat, di sini tetap ada orang-orang yang berbuat jahat. Makkah itu tanah haram, Makkah itu tanah suci, tapi tidak mensucikan siapapun juga ya. Makkah tanah suci tapi tidak mensucikan siapapun juga. Jadi kalau yang orang niat jahat, tetap aja dia jahat nyampe ke situ ya, tetap aja dia jahat. Tidak begitu kita nyampe situ langsung jadi orang baik, enggak ya. Itu tidak bisa mensucikan siapapun juga. Yang jahat ya jahat aja kalau nyampe situ ya kan. Dulu di sana juga Abu Jahal tinggal itu ya, Abu Lahab juga tinggal di situ dulu itu. Jadi tetap hati-hati dan waspada. Nih tawaf 7 kali. Setelah itu sa'i dari Ma'taf pindah ke Mas'a, dari tempat tawaf pindah ke tempat sa'i ya. Nah, tidak jauh. Kemudian setelah itu yang keempat apa? Tahallul. Tahallul memotong rambut ya, memotong rambut. Inilah 4 rukun umroh. 4 ini nih: ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Inilah 4 rukun umroh ya. 4 rukun umroh. Minum zam-zam rukun enggak? Enggak. Minum zam-zam bukan rukun. Salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf rukun enggak? Enggak, bukan rukun. Yang ini enggak boleh kehilangan. Yang ini enggak boleh kehilangan. Di rukun-rukun ini lakukan dengan cara dan niat-niat terbaik kita. Lakukan dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan ya nilai yang sempurna. Lanjut. Baik, ihram. Apa itu ihram? Definisinya: membulatkan tekad dan niat untuk memulai ibadah haji atau umrah. Inilah yang disebut dengan ihram. Pakaiannya namanya kain ihram. Orang yang menggunakannya disebut orang yang menggunakan pakaiannya disebut muhrim ya. Pindah ke Indonesia lain lagi arti muhrim ya. Ya itulah orang Indonesia unik-unik ya. Banyak istilahnya lain-lain, tidak sesuai dengan istilah sebenarnya ya. Begitu pindah ke Indonesia, jadilah orang yang berpakaian ihram ini disebut jadilah yang seharusnya itu muhrimnya pindah kepada siapa? Mahram ya. Mungkin lidah orang Indonesia sulit menyebut mahram, jadi muhrim aja dah. Mana yang enak aja kalau orang Indonesia ya, mana yang enak. Baik, jadi membulatkan tekad. Apa itu ihram? Apa itu ihram? Membulatkan tekad dengan niat untuk memulai ibadah haji atau umrah ya. Ketika kita dari sini tuh mau ke mana? Umrah tapi masih jalan, masih mampir lagi masih ini lagi, masih belanja lagi, masih foto-foto lagi nanti di Dubai kalau ada kesempatan. Nah begitu nyampe ke Madinah masih juga keliling. Mana itu pasar yang orang Arab yang terkenal itu? Wah, mau pergi lihat juga orangnya, mau belanja juga. Nah, itu masih macam-macam. Sudah belanja, bawa ini ya. Mungkin sudah mulai kurang duitnya, masih di Madinah, belum nyampe ke Makkah ya. Sudah mulai kurang. Nah, begitu kita sampai ke mikot, mulai luruskan pikiran, bulatkan tekad.
Sekarang perjalanan umroh hakikinya dimulai. Ya, perjalanan umroh hakikinya dimulai. Nah itu, bulatkan tekad di situ. Saya mau laksanakan. Maka yang tadi sepanjang jalan seru-seruan, sepanjang jalan mungkin ada clash-clash dikit ya. Perbaiki semuanya. Kita mau laksanakan ibadah umroh. Nah itu. Lalu memakai pakaian ihram bagi laki-laki ya. Memasuki batas miqat, kemudian membaca niat. Yang dimaksud sini membaca talbiyah tadi itu, yang merupakan syiar, labbaik Allahumma umrah. Lanjut. Nah, tata cara berpakaian bagi pria. Nah, memakai 2 helai kain yang tidak berjahit, 1 disarungkan dan 1 diselendangkan. Tidak boleh memakai pakaian lain. Itu ibu-ibu, bapak-bapak sudah lihat pakaiannya ya? Sudah terima ya? Sudah dicek. Tidak ada bolongnya ya? Ya, sudah dicek. Tidak ada bolongnya. Di situ ada jahitan nggak? Masa sih nggak ada jahitan? Sama sekali nggak ada? Jahitan gitu? Ada benang yang dijahit gitu nggak ada? Kalau logo ada jahitannya kira-kira? Terjahit? Bordir itu? Oh, enggak ada logonya. Iya, jadi pakaian ini sesungguhnya meskipun dia ada jahitan, dia bukan yang disebut pakaian berjahit. Jadi pakaian berjahit itu maksudnya apa? Yang membentuk. Untuk menjadi sebuah pakaian, dia membentuk, dijahit. Ya seperti ini nih. Ini kan membentuk nih. Songkok ini untuk membentuk ini dia dijahit untuk membentuk dia menjadi seperti ini. Nah, itu dah yang dimaksud ya. Pakaian berjahit di sini adalah membentuk gitu. Yang membentuk. Sehingga dia dijahit untuk membentuk itu. Nah, dia bukan, dia kain lepas. Nanti meskipun ada jahitannya di pinggirnya, ada jahitannya di tengahnya, itu bukan itu yang dimaksud. Jadi jahitan yang dimaksud adalah menjahit untuk membentuk. Ya, misalnya jadi baju, jadi songkok, jadi gitu. Itu yang dimaksud. Jadi jilbab, jadi jadi apa? Kalau jilbab tidak masalah, perempuan beda. Hukum ini berlaku untuk laki-laki. Nah, jadi ada 2 helai, 1 di bawah, 1 di atas, ya, diselendangkan di atas, 1 di bawah, ya, 1 di bawah, nanti disarungkan. Ya, nanti disarungkan. Nanti bagaimana caranya? Kita sudah praktik ini, ya Mas. Untuk cara pakai sebentar ya. Kita langsung di sana cara supaya tidak melorot ya. Jangan sampai sementara umroh, Mas, ada yang ketinggalan. Sarung saya ketinggalan. Wah, itu bisa kasus ya. Gimana supaya aman tuh ya? Supaya aman. Terus ditaruh, yang satunya diselendangkan di atas, ya, diselendangkan di atas. Kapan waktunya dia harus idba seperti ini, ya, harus dibuka seperti ini. Kapan dia mulainya? Ada waktunya. Kemudian bagi wanita, pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi pakaian biasa ibu-ibu inilah yang dipakai untuk umroh pelaksanaannya. Tidak ada pakaian khusus. Hanya saja untuk pakaian perempuan ada larangan dari Nabi SAW menutup wajah dan juga menggunakan kaos tangan. Jadi maksudnya menutup wajah itu bagaimana maksudnya? Maksudnya menggunakan pakaian berjahit versi perempuan yang menutup wajah. Seperti apa? Cadar. Karena itu cadar dibentuk khusus untuk menutup wajah seperti ini. Jadi yang dilarang itu pakaian menutupnya, bukan menutupnya. Karena itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah ketika haji menjulur ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya, karena di sini ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mewajibkan cadar, ada yang memandangnya sunnah, ada yang memandangnya mubah.
maka akan kembali kepada penggunanya. Ya, akan kembali hukumnya kepada siapa? Penggunanya. Kalau penggunanya memandang wajib, maka dia terkena kewajiban untuk tetap menutup auratnya karena dia memandang wajib, ya, memandang wajib. Tapi ala qaulil jumhur, dia adalah sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Tapi pada prakteknya ada orang yang memandangnya wajib atau mengikuti pendapat yang mengatakan wajib. Nah, bagaimana solusinya bagi orang yang memandang wajib? Dia ikuti apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah radhiyallahu anha memandang itu wajib. Aisyah mengatakan kalau ada laki-laki, maka kami menjulurkan kain dari kepala kami. Nah, jadi yang dilarang ini yang membentuk di sini, yang sengaja dipakai untuk menutup. Kalau kainnya menjulur dari atas ke bawah, tidak termasuk yang dilarang karena dia bukan membentuk khusus, ya, bukan membentuk khusus. Bisa dipahami maksud saya? Ya, bisa ya. Tapi kalau dia menjatuh ke bawah boleh. Ya, jadi kalau misalnya ada di antara ibu-ibu yang belum hadir hari ini, kalau yang hari ini tidak ada yang mandang wajib, ya. Tidak yang wajib. Tapi kalau ada yang belum hadir misalnya dan dia termasuk yang memandang wajib, maka dia boleh menjulurkan dari atas ke bawah tanpa menggunakan pakaian khusus yang menutup wajah. Tanpa menggunakan pakaian khusus yang menutup wajah. Nah, tangan begitu juga, kaos tangan nggak boleh dia pakai. Tapi kalau jilbabnya panjang menutup tangannya nggak apa-apa. Itu tidak merusak umrahnya. Itu tidak merusak umrahnya. Dia tidak merusak pakaian yang ihramnya itu. Tidak merusak sehingga sah umrahnya. Meskipun tangannya tertutup, kan di antara jilbab ada yang panjang melebihi tangan. Ibu jangan, wah saya gini nanti nih jalannya gini nih. Itu enggak begitu maksudnya, ya, enggak begitu maksudnya. Yang dilarang itu kalau ibu pakai pakaian yang seperti kaos tangan menutup. Tapi kalau kainnya ibu, jilbabnya ibu menutup gini ya nggak apa-apa, ya. Itu tidak apa-apa meskipun menutup tangannya gini, ya. Akhirnya kan menutup tangan gitu ya. Itu tidak apa-apa, tidak merusak keabsahan ihram. Itu tidak ada masalah. Yang dilarang pakai sarung tangan, ya, yang membentuk seperti sarung tangan itu jangan dipakai, ya. Ya, gimana Bu? Ya. Seandainya ininya kurang panjang kan nggak kelihatan. Iya, nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau jilbabnya ibu sudah begini, ya nggak usah juga terlalu ini, karena ini khilaf dia di kalangan ulama. Nggak apa-apa. Ada yang bilang Ustaz kalau pas yang pas mulai belajar asal itu kan mengangkat tangan. Maksudnya biar sininya pergelarannya nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Oke. Ya, yang dia nutup sampai di sini ya. Ya itu juga nggak apa-apa, bagus ya. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kedua hal ini boleh, tidak merusak sama sekali rangkaian kewajiban dalam berpakaian. Nah, tapi kalau tidak juga ya sudah nggak apa-apa. Taib, lanjut. Ihram, tata cara berpakaian. Taib. Hal-hal yang disunnahkan sebelum ihram, ketika kita sudah mau mulai berihram, menggunting kuku, memendekkan kumis dan menghilangkan rambut yang ada di ketiak dan sekitar kemaluan. Mandi besar, memakai wewangian di badan saja, khusus pria. Kan mulai ini berangkat dari hotel. Mau melakukan ini di mana ini pertama kita lakukan ini? Boleh di hotel, ya, di hotel dilakukan. Karena di hotel lah yang longgar untuk kita lakukan. Nanti kalau di tempat mengambil di mikot, itu kan rame ya, mungkin tempatnya terbatas. Tapi kalau mau melakukan di situ juga nggak masalah. Mau melakukannya dari sebelumnya juga boleh, ya. Mau melakukannya dari sebelumnya juga boleh. Misalnya dari hotel sudah menggunakan, termasuk juga hatta menggunakan pakaian ihramnya dari hotel juga boleh. Dia menggunakannya dari hotel, tapi masih menggunakannya begitu saja, belum memulai labbaik Allahumma umrah karena mulainya di mikot.
nanti di mikot baru kita mengucapkan itu. Kalau dari hotel belum boleh, karena bukan dari situ memulai perjalanan umrohnya. Perjalanan umrohnya sudah dimulai dari tempat-tempat yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mulai gunting kuku di hotel boleh, memendekkan kumis, menghilangkan rambut yang ada di ketiak sekitar kemaluan di situ itu boleh, dari situ sudah dilakukan. Oke. Nah, nyampe di kemudian nanti mungkin dia nyampe di mana, di mikot, baru dia mandi. Baru dia mandi, mandi besar, memakai mewangian di badan saja, ya khusus pria ini juga boleh dia menggunakan. Tapi kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umroh, nggak boleh lagi dia melakukan yang lain-lain ini, apalagi menggunakan ya mewangian di kainnya. Nah, kalau mandi pakai sabun boleh nggak? Karena nanti itu wangi tuh setelah menggunakan labbaik Allahumma umroh, masih ada tuh bekas-bekas wanginya. Boleh nggak? Boleh, nggak mengapa, karena dia menggunakannya sebelumnya. Kalau ya ta'athar fi, kalau dia berpengaruh ke bajunya itu tidak masalah, ya. Itu tidak masalah. Yang terpenting dia belum niat, belum mengucapkan labbaik Allahumma umrah itu. Naam. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Ya. Termasuk di kepalanya nanti. Mau pakai itu, pakai apa namanya, mewangian di kepalanya sebagai wangi, nggak apa-apa. Lanjut. Baik, sekarang kita ihram di mikot, ya, di mikot. Nah, di mana kita ngambil mikot? Kalau dari Madinah di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ya, nanti karena dari Madinah berarti ngambilnya di sini. Di sana itu bagi yang belum pernah umroh itu lengkap tuh fasilitasnya. Ada masjidnya, ada toiletnya, tempat mandinya, lengkap lah semuanya. Jadi bisa menggunakan kebutuhan-kebutuhannya bisa ditunaikan di sana, ya, lengkap insya Allah. Ya, nanti tinggal lihat waktu yang tersedia untuk perjalanan, nanti kan dibimbing oleh mutawif nanti insya Allah. Kemudian yang dari Najd itu di Juhlah, yang dari Syam dari Qarnul Manazil, Yaman Yalamlam, hadis riwayat Bukhari. Dan di Yaman juga nanti berbeda, misalnya yang dari utara, yang dari selatan. Biasanya kalau dari selatan dia tetap juga turunnya di sini juga di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini berada di Taif, ya, di Taif. Qarnul Manazil. Inilah tempat di mana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu diusir, ya, dari Taif oleh orang-orang Taif itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu. Nabi selama 10 hari, riwayat yang lain menyebutkan 30 hari, Nabi berada di Taif ketika pergi untuk berdakwah keluar Makkah pertama kalinya, pergi ke Taif. Lalu kemudian itu waktu istrinya Khadijah sudah meninggal, pamannya yang selama ini melindungi juga sudah meninggal. Orang-orang musyrikin Quraisy mulai keras kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi harus pertama kali meninggalkan kota Makkah. Pergilah beliau ke Taif. Taif ini daerah tinggi. Nah, nyampe di sana berharap ada yang mau mendengarkan dakwahnya, apalagi di sana juga ada keluarga Nabi. Ternyata tidak ada yang mau mendengarkan dakwah Nabi. Malah bukan saja tidak didengarkan, diusir. Diusir bukan cuma diusir dengan kata-kata, tapi dilempari dengan batu. Yang melempari batu dari kalangan anak-anak lagi, selain orang dewasa, anak-anak juga, sehingga merendahkan dan menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiba di Qarnul Manazil inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke langit dan ternyata di sana ada Jibril, ya, ada Jibril. Disebutkan dalam Sahih Muslim, saya baca di kitab saya di Sahih Muslim. Kisah ini menarik sekali. Sebelum tiba di Qarnul Manazil, singgah dulu di kebun anggur. Di kebun anggur bertemu dengan penjaga kebun anggur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh pemilik kebun anggur melihat Nabi dalam kondisi berdoa, ya Allah, biarlah
biarlah umatku orang-orang itu marah kepadaku asal engkau tidak marah kepadaku. Masya Allah. Nabi orang yang hatinya sangat lembut. Biarlah mereka marah kepadaku asal engkau tidak marah kepadaku. Kasihan si pemilik kebun ini, dia perintahkan pembantunya untuk memberikan Nabi anggur, setangkai anggur. Nabi ambil setangkai anggur itu. Lalu Nabi baca Bismillah. Orang yang memberi ini kaget. Siapa engkau? Engkau membaca sesuatu yang tidak pernah dibaca oleh orang di sini. Gak ada orang yang pernah ucapkan itu di sini. Nabi mengatakan, kalau kamu siapa? Kamu dari mana? Apa agamamu? Dia mengatakan, saya Adas. Saya dari negeri Nehawa. Saya seorang Nasrani. Nabi tersenyum. Nabi berkata kepadanya, kamu datang dari negeri pria soleh bernama Yunus bin Matta. Orang itu mengatakan, kenapa engkau tahu? Siapa engkau ini? Nabi bilang, dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi dan saya juga seorang nabi. Serta merta orang ini cium tangannya Nabi SAW, cium kepalanya Nabi, cium kedua lututnya Nabi SAW. Lalu pemilik kebun itu mengusir Nabi. Lalu sampailah Nabi di Qarnul Manazil nih. Sampai di Qarnul Manazil, tiba-tiba Jibril datang. Nabi melihat ke awan. Ternyata di sana ada Jibril sedang mengepakkan sayapnya, yang sayapnya menutup ufuk timur dan barat. Iya. Maka Jibril berkata, "Hadza ma'i malakul jiwal." Wahai Muhammad, assalamualaikum. Ini bersamaku ada malaikat gunung. Malaikat gunung memberi salam kepada Nabi. Lalu kemudian malaikat gunung berkata kepada Nabi, assalamualaikum. Kemudian malaikat gunung mengatakan, wahai Muhammad, sungguh Allah melihat apa yang dibuat oleh kaummu. Kalau kamu mau, aku angkat 2 gunung di dekat Ka'bah ini. Ya, nanti lihat 2 gunung di dekat Ka'bah. Aku timpakan ke penduduk Taif ini. Kalau kamu mau. Kata Nabi, jangan. Ya, saya berharap dari keturunannya ada yang beriman kepada Allah. Dan kita tahu sekarang Taif salah satu tempat paling banyak melahirkan para penghafal Al-Quran. Ya, itu dah dia. Nah, kita di miqat. Lanjut. Ya, sepintas cerita ya. Ihram, miqat dan niat. Niat ketika memulai ibadah umrah di miqat dengan mengucapkan labbaika umrah atau labbaik Allahumma umrah. Ya, bisa digunakan salah satunya. Labbaika umrah atau labbaik Allahumma umrah. Ya. Ibu sudah hafal ya, Bapak-bapak ya? Sudah hafal? Baik, coba kita sama-sama ucapkan dulu. Yang mana yang lebih mudah, yang atas apa bawah? Ya, yang bawah lebih mudah ya, karena sering disebut, meskipun lebih panjang tapi dia lebih mudah ya, karena sudah sering disebut, sering didengar. Oke. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Masya Allah, sudah sebutkan. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Alhamdulillah sudah diucapkan ya. Baik. Lanjut. Kemudian ihram, miqat dan niat. Hal-hal yang dilarang setelah ihram. Nih, perhatikan. Apa saja yang dilarang? Tadi sudah disebutkan. Waspada kalau sudah ucapkan itu. Nah, hati-hati. Perkataan perbuatannya hati-hati. Tidak lagi boleh sembarangan. Yang pertama, memakai mewangian. Nah, nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi memakai mewangian. Tadi pakai wanginya tadi. Ya. Kalau sudah nggak boleh. Yang kedua, memotong rambut dan kuku. Jangan sampai sambil ngobrol sama temannya, tidak sadar-sadar di tangannya ada gunting kuku. Nanti ditaruh ya. Kemudian yang ketiga, berburu dan memungut barang temuan. Ya, perjalanan ini perjalanan ibadah umrah. Jangan sembarangan tiba-tiba lihat emas diambil ya. Ya, emas jangan sembarangan ya. Pokoknya laksanakan semua ibadah umrah full. Ini ibadah sudah kita laksanakan ibadah umrah ya. Umrah. Lupakan sejenak barang-barang kita yang tadi habis belanja di lupakan sejenak ya. Aduh, itu barangnya masuk enggak itu tadi, itu jangan-jangan dibawa, itu sudah niat umrah ini sekarang ya.
Kalau ternyata ketinggalan di hotel ya sudahlah, ya, ya, ilal liko ada sudah itu. Ya, ini sudah pelaksanaan umroh kita. Tidak boleh meminang dan menikah, tidak boleh meminang dan menikah dalam pelaksanaan ibadah umroh, nggak boleh. Nggak boleh meminang dan menikah, ya, nggak boleh. Rafath dia boleh. Apa itu rafath? Rafath itu muqaddimah, ya. Muqaddimah dari suami istri, ya. Goda-godain istrinya, ya. Goda-godain istrinya, ya. Apalagi pengantin baru waspada, ya. Goda-godain istrinya nggak boleh, ya. Jadi ya Mas, seindah-indah perjalanan ini ya Mas, ya. Oh iya, sudah 20 tahun kita menikah, tapi tidak pernah saya melihat kamu secantik ini. Nggak boleh gombal-gombalan di perjalanan ini. Ini perjalanan umroh, jangan gombal-gombalan. Itu masuk kategori rafath. Apalagi yang lebih ekstrim. Nah ini yang lebih ekstrim ini yang lebih tidak boleh lagi, ya. Yang lebih ekstrim, kamu kan dimah seperti pengantar, ya, seperti pengantar dari hubungan suami istri. Itu kan biasanya ada pengantarnya kalau mau hubungan suami istri, kan ndak ujuk-ujuk langsung hubungan suami istri. Nah, itu pengantar itu dari kata-kata, sentuhan-sentuhan, nggak boleh semuanya, ya. Tidak boleh, ya, jangan dilakukan. Nanti kalau sudah selesai tahallul, baru boleh. Setelah tahallul kan sudah di hotel, ya. Apalagi ngambil kamar berdua. Ya. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima apa? Berbicara kotor, bertengkar dan berkelahi. Ya. Ini ada cerita unik juga ini tentang meminang dan rafath ini, karena konon ada orang yang selalu bertengkar suami istri, ya. Selalu bertengkar, dari muda bertengkar. Tapi kalau dia bertengkar paling semalam sudah baikan lagi, ya. Sudah baikan lagi. Ternyata kemudian setelah lewat 60 tahun anaknya sedih. Kali ini dia bertengkar lalu tidak baik-baikan, ya. Sudah 3 hari belum baikan juga ini ayah sama ibu. Kemudian hari keempat, kelima belum juga baikan, 1 pekan belum juga baikan. Maka anaknya mengatakan, kenapa ayah sama ibu ini belum baikan juga? Ya. Sudah 1 pekan belum baikan juga. Apa kata orang tuanya? Qad mata alladhi yuslihu bainana, al-musli alladhi yuslihu bainana. Ya, katanya sudah mati apa yang selama ini mendamaikan kami. Ya, jadi yang selama ini mendamaikannya sudah meninggal katanya, ya. Yang selama ini maka akhirnya disarankan dia umroh supaya apa yang mendamaikan dia selama ini hidup kembali, ya. Baik. Yang keenam, berdebat yang tidak perlu, ya. Berdebat yang tidak perlu nih, hati-hati nih. Apalagi sekarang ada medsos. Kamu pendukungnya siapa? Ya. Kamu pendukungnya siapa nih? Ini bisa berantem, ya. Jangan berdebat. HP kita dipakai untuk hal-hal yang positif. Seperti apa? Zikir-zikir mungkin ada. Baca. Saya Ustaz tidak hafal zikir-zikirnya. Baca nih, sekarang ada aplikasi di sini. Kita baca ayat-ayat Quran, baca, ya. Kita baca di sini. Lelah, capek, apalagi kalau misalnya perjalanannya naik bis dari Madinah ke Makkah, perjalanan panjang, mungkin mutawifnya juga capek, tour leadernya capek ngomong, kalau 5 jam perjalanan capek juga ngomong mungkin dia. Setelah itu mutawif istirahat. Kita ngapain? Mungkin tidur, ya. Padahal dianjurkan banyak berzikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah capek juga dia. Udah capek juga. Terus ngapain lagi? Mungkin dia tidur. Tapi kalau dia tidur, baca zikir-zikir yang lainnya, ya. Jangan gimana?
Jangan buka TikTok. Aduh, dosa. Aduh. Jangan buka FB. Matiin FB. Ini mau perjalanan sebentar. Ibu selesai, Bapak Ibu selesai pelaksanaan haji dan umroh, pelaksanaan umroh ini, itu sebentar selesainya itu. Nyampe di Makkah, sudah insya Allah mungkin istirahat sebentar di hotel ya, Mas ya. Setelah itu mulai jalan tuh 3 jam selesai insya Allah ya. Mulai dari awal, mulai dari tawaf masuk ya, tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai 3 jam aja mungkin selesai itu. 3 jam selesai. Hati-hati di perjalanan ini karena dari Makkah, dari Madinah ke Makkah ini perjalanan kalau naik bus ya, kalau naik bis. Tapi kalau naik kereta ya lebih cepat ya. Naik kereta cepat. Tapi kalau naik bis, waspada ya. Waspada ini, subhanallah ya Allah ya Rabbi. Buka TikTok bisa langsung lihat aurat ya. Bisa langsung lihat ghibah. Ya kan? Ghibah. Waduh. Gara-gara lu sendiri sih Sahroni misalnya. Aduh, kan sudah masuk gitu, sudah masuk. Jangan hati-hati, ya. Gara-gara dia sendiri, sekarang ngerasain lu, rasain. Orang umroh rasain orang. Naudzubillah, iya kan? Lagi umroh rasain orang. Ya. Jadi hati-hati ini beda zaman kita dulu. Kita sedang diuji dengan ujian yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Nabi nggak diuji dengan ini. Ayolah, Bapak Ibu ya, Nabi nggak diuji dengan TikTok. Nabi nggak diuji dengan Facebook. Nabi nggak diuji dengan Reel. Kita semua diuji dengan ini. Iya. Maka waspada, hati-hati. Ya, perjalanan dari ini. Begitu juga kalau lagi istirahat jangan buka handphone. Sakit capek Ustaz, istirahat bentar. Cari pinggir-pinggir dekat Zam-Zam, dia duduk. Bentar Ustaz, bengkak kaki saya. Apalagi hati-hati yang asam uratnya. Ya, istirahat, sambil istirahat buka TikTok, buka ini, waspada. Naudzubillah ya. Hati-hati. Lagi umroh, lagi ibadah azim. Betul-betul kita harus perhatikan tuh ya. Berdebat yang tidak perlu jangan. Khusus pria memakai tutup kepala dan mata kaki ya. Memakai pakaian berjahit jangan ya. Memakai pakaian berjahit jangan memakai pakaian berjahit. Baik, jadi memakai tutup kepala nih, tutup kepala. Sepatu seperti ini nggak boleh ya. Sepatu seperti ini tidak boleh. Kalau sendal boleh ya. Memakai tutup kepala nih, songkok ya, songkok tidak boleh. Khusus wanita memakai cadar ya, ini sudah kita jelaskan. Memakai sarung tangan yang menutup seluruh telapak tangan, ini tidak boleh. Lanjut. Hal-hal yang disunnahkan setelah ihram, setelah kita labbaik Allahumma umrah. Apa tuh yang disunnahkan ya? Membaca zikir talbiyah nih, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca terus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus baca zikir ya. Zikir. Terus membaca ya. Terus membaca sepanjang perjalanan. Nah, kalau mutawifnya lagi ngomong atau tour leadernya lagi ngomong, dengerin dulu. Siapa tahu ada pengumuman penting. Siapa tahu ada pengumuman penting. Dengerin dulu. Nanti setelah itu baca lagi zikir. Terus sampai di Makkah, kurang lebih 6 jam perjalanan ya. Lanjut. Definisi tawaf: berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dan berakhir di Hajar Aswad. Tuh, kita akan memulainya di Hajar Aswad. Masuk pintu
langsung hanya tidak jauh dari pintu sudah kelihatan Hajar Aswad. Nanti mulai dari situ. Lanjut. Nah, perhatikan nih, ya, mengenal Ka'bah. Ya, mengenal Ka'bah. Di sini ada nih rukun Hajar Aswad, pojok Ka'bah, tempat melekatnya Hajar Aswad nih di sini nih. Nih. Itu Hajar Aswad ada di situ. Kita nanti masuk itu dari sini. Kita masuk dari sini nih. Nah, masuk dari sini kan? Nah, langsung sini. Kelihatan nih Hajar Aswad. Ini masuk dari sini nih. Pintu kira-kira di sini nih. Cet. Tuh, kelihatan nih Hajar Aswad. Oke. Lanjut, ini makam Ibrahim. Ya, ini makam Ibrahim. Apa artinya makam Ibrahim? Batu pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Ya. Waspada, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Tempat berdirinya. Nabi Ibrahim dulu berdiri di situ ketika membangun Ka'bah. Terus apa ini pintu nih? Pintu Ka'bah, pintu emas dengan berat 300 kg. Dibuat tahun 1979. Tidak jauh dari sini ada sumur Zam-Zam. Ya, nanti mungkin minta kepada Mutawif diperlihatkan kalau belum pernah lihat. Kemudian, nah ini multazam. Di mana multazam tuh? Bagian dinding Ka'bah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nih, bagian dinding Ka'bah antara pintu dengan ini. Di sini, banyak orang di sini. Banyak sekali orang. Ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati, jangan terlalu memaksakan diri masuk ke sana. Ya, jangan terlalu padat sekali. Ya, padat sekali. Ya Allah, padat sekali. Jangan terlalu memaksakan diri masuk ke sana. Ya, karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Begitu dalam kaidah agama kita, menghindari mudarat didahulukan dari mengambil maslahat. Hindari mudarat lebih didahulukan dari ambil maslahat. Di sini banyak kejadian hal-hal yang berat di sini terjadi, ya. Jadi hati-hati, apalagi ibu-ibu, waduh, hati-hati banget di sini, ya. Kemudian lanjut. Nah, ini apa nih? Kiswah. Nah, jangan ada yang bawa gunting lalu ambil kiswah ini potong. Ini bawa pulang. Jangan, ya. Kiswah ini gunting kita juga terlalu tidak kuat motong kiswahnya. Ya. Terus, ya, kain penutup Ka'bah diganti menyambut musim haji. Kiswah dililit kain putih. Jadi kiswah ini biasanya 1 Muharram diganti, ya. Mahal biayanya ini, ya. Ada emasnya, lapis emas. Lanjut. Nah, di sini ada rukun Iraqi. Kalau ini rukun Hajar Aswad, ya. Ini, maaf, ini dulu ya. Hijr Ismail, area setengah lingkaran di sebelah utara Ka'bah. Disebut Hijr Ismail, tapi itu bahasa kita. Hijr Ismail itu bukan Ismail di situ dulu, enggak. Itu bahasa yang kemudian terkenal. Al-Hijr yang disebutkan dalam buku-buku fikih, ya, disebut Al-Hijr, bukan Hijr Ismail, ya. Al-Hijr, ya, atau yang dikenal Hijr Ismail. Di sini dulu Nabi SAW tidur ketika Nabi SAW akan diberangkatkan untuk Isra Mi'raj, ya. Nah, Ka'bah di masa Nabi Ibrahim tidak seperti yang kita lihat sekarang. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, dan ketika Ibrahim membangun Ka'bah, ini nih masuk dalam Ka'bah. Ya, ini masuk dalam Ka'bah. Jadi kalau sholat di sini itu sholat di dalam Ka'bah. Ya, sholat di sini, sholat bangka. Nanti ada kesempatan, yang penting mau antri. Lama, sabar, nanti dapat kesempatan masuk ke situ. Ya, apalagi sekarang itu sudah tertata dengan bagus, ya, untuk masuk. Insya Allah bisa masuk sini nih, sholat di sini nih. Ya, antri aja pelan-pelan, nanti dapat kesempatannya insya Allah. Oke. Kemudian inilah yang Nabi mengatakan, kalau saja tidak khawatir. Monggo. Apa? Kalau tidak khawatir fitnah, ya, Nabi mau bangun ulang ini, masukkan ini ke dalam Ka'bah. Tapi ya khawatir fitnah, masyarakat waktu itu baru beriman, khawatir jadi masalah, ya, dibilang Nabi menghancurkan Ka'bah nanti, maka Nabi biarkan. Akhirnya sampai hari ini begini, ya.
Oke, kemudian ada rukun iraqi ya. Sudut ini rukun iraqi. Ibu-ibu kalau tiba-tiba kehilangan barang, ya, kehilangan barang. Di sini pojok sini nih ada apa namanya barang-barang hilang. Di sini nih ada tempat barang-barang hilang. Kalau ibu kehilangan barang, paling pertama kalau kehilangan barang, biasanya orang yang menemukan akan angkat. Yang menemukan biasanya angkat sambil jalan. Ibu lihat tuh, sambil tawaf, ibu lihat itu dompetnya mana tuh. Biasanya kelihatan nanti, dilihat di bawah orang. Karena biasanya orang dapat, kalau didapat ya, kalau bukan pencurian, kalau bukan pencopetan, memang betul-betul murni jatuh, ditemukan orang, biasanya orang angkat gini. Ya, ibu lihat, oh itu barang saya. Kalau tidak dapat, nih di ujung sini nih ada al-mafkudat sini, barang-barang hilang di sini. Di sudut sini nih. Ibu pergi situ lihat. Ada barang saya nggak hilang. Apanya hilang? Dompet. Ya. Ambil di sini. Karena sangat cepat ada petugas-petugas pel itu petugas pel itu begitu dapat barang dia langsung taruh di situ. Petugas pel itu kan selalu cepat itu. Jadi jangan langsung panik. Waduh barang saya hilang. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang hilang ya, la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan seperti itu. Ya, amin. Ibu pergi ke sini, ya, karena biasanya pengepel itu begitu dapat langsung masukkan sana. Dapat masuk ke sana. Atau orang yang temukan biasanya langsung taruh situ, taruh sini. Oke. Kemudian ini talang air di atas Ka'bah. Kemudian rukun Syami ya di sini. Kemudian rukun Yamani di sini. Rukun Yamani ini pas sudut sebelum Hajar Aswad. Nah, nanti di sini ada zikir khusus yang kita baca ya. Ada zikir khusus. Selebihnya biasa aja, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Jadi mudah bagi kita untuk membaca apa saja. Ibu mau bikin, bapak mau bikin daftar doa. Tawaf pertama doa apa? Tawaf kedua doa apa? Tawaf ketiga doa apa? Nah, itu enggak apa-apa ya, karena tidak ada zikir khusus atau doa khusus. Ibu juga bisa baca Quran, bisa baca zikir-zikir yang lain, atau menspesialkan doa-doa ya. Boleh, atau satu doa di 7 putaran juga boleh ya, tidak mengapa ya, tidak mengapa. Nanti masih mau lagi melaksanakan umroh yang kedua ya, juga tidak mengapa ya. Lanjut. Jelas ya? Sudah saya sebut semua ya? Sudah saya sebut semua ya? Setiap 9 Dzulhijjah kiswah kayak, oh ya sudah. Baik. Lanjut. Tawaf, tata cara tawaf. Sebelum memulai tawaf, dalam keadaan bersuci. Tadi kan kita sudah ketika ihram, kita sudah bersuci, sudah mandi, lalu kemudian persiapan tawaf. Nyampe di Makkah, kan tadi tidur. Tadi di mobil saya yakin ada yang tidur ya. Mungkin jarang yang tidak tidur ya. Apalagi kanan kiri coklat aja, dilihat pasir ya. Maka bisa jadi tidur. Nah, kalau sudah tidur sebaiknya nanti bersuci kembali. Nyampe di hotel kan diberikan kesempatan nanti untuk bersih-bersih. Mau mandi lagi juga nggak apa-apa ya. Mau mandi lagi tidak mengapa. Lepas gimana nih? Lepas kain nggak apa-apa. Bukan tidak boleh itu baju dilepas ya. Kain ihram tidak apa-apa yang dilepas. Yang penting yang larangan-larangan tadi jangan dilakukan. Ya, larangan tadi jangan dilakukan. Begitu masuk kamar langsung nyerempet sama istrinya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hati-hati yang satu kamar. Ya, hati-hati yang satu kamar. Nah, mau mandi, ya. Lalu sudah nyampe ke Makkah, lupa ingatan. Nggak boleh ya, lupa ingatan. Sampai di Makkah, siap-siap. Kalau sudah siap langsung pergi ke ruang tunggu untuk siap-siap untuk memulai. Ya. Karena biasanya ada juga yang cukup lama, mungkin nanti nunggu sore nyampe masih capek. Bagaimana nih? Ya, leyeh-leyeh dulu boleh nggak? Ya boleh. Nanti aja ya jam 10 malam baru kita. Ya itu. Nah, godaannya panjang itu kalau jam 10 malam ya.
Maka harus hati-hati. Terus tetap bertalbiyah hingga melihat Ka'bah. Tuh, terus berzikir melihat Ka'bah sampai di bawah, di hotelnya di mana? Dari hotelnya jalan. Kalau naik bis lagi. Kalau jalan kaki. Tempat di mana? Masfala atau di Ajat atau di mana? Ya, jalan kaki masuk. Sampai kemudian masuk masjid. Begitu masuk masjid, lihat Ka'bah. Ya, bertalbiyah terus. Ya, begitu lihat Ka'bah sudah selesai, baru kemudian bersiap untuk memulai pelaksanaan umrohnya ketika selaras dengan Hajar Aswad. Nah, doa ketika melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Khusus pria disyariatkan membuka pundak bagian kanah, itba. Ya. Dibuka di bagian apa? Di bagian kanan, ya. Ketika dibuka, ya. Membuka pundak bagian kanan. Nah, ini dibuka. Jadi dibukanya kapan? Ketika sudah mau memulai, ya. Ketika sudah mau memulai. Jangan dibuka dari rumah, dari hotel. Sudah dibuka, jangan. Ya, tutup dulu. Kapan mulai dibuka? Nanti ketika mau memulai. Ketika mau memulai baru kita buka, ya. Kemudian disunnahkan nanti juga begitu. Kalau sudah selesai ditutup lagi. Jangan masih sa'i, masih pakai begitu, ya. Harus ditutup lagi. Biar apa? Sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang batal, Ustaz? Ya nggak batal, tapi ikutilah sunnah, ya, ikutilah sunnah. Disunnahkan berlari-lari kecil sebanyak 3 putaran awal. Ya, begitu masuk Hajar Aswad nanti ada lampu hijau di atas, ya. Sudah selaras, lihat begitu selaras. Jangan juga baru memulai juga sudah ya. Ya, jadi disunnahkan berlari kecil. Begitu selesai lari-lari kecil-kecil. Tapi perhatikan, kita kan berjamaah nih. Berjamaah. Maka kalau ini sulit dilakukan, tidak usah dilakukan karena ini juga sunnah bagi laki-laki. Tidak sunnah bagi perempuan. Begitu juga nanti di sa'i, sunnah bagi laki-laki, tidak sunnah bagi perempuan. Meninggalkan ini tidak masalah. Meninggalkan ini tidak masalah, apalagi kalau ada kepentingan bersama, seperti supaya tetap jalan bareng. Karena nanti kalau ada yang terpisah repot nyarinya, ya. Kalau ada yang terpisah nanti repot nyarinya, ya. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Di situ ada lampu hijau Hajar Aswad. Ini selurus. Jadi kalau kita udah lihat masuk Hajar Aswad, lihat lampu hijau, disitulah kita memulainya. Ya, lanjut. Baik. Ini adalah istilam. Istilam adalah penanda dimulainya tawaf. Adapun caranya sebagai berikut: mencium Hajar Aswad. Diawali dengan mencium Hajar Aswad. Kalau mudah pergi dan cium Hajar Aswad. Ini kalau mudah. Tapi sekali lagi jangan memberat-beratkan diri. Ini luar biasa padatnya orang di sana. Iya. Padat sekali. Ada yang sampai meninggal, ya, gara-gara memaksakan diri. Ingat kaidah agama kita, ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan mudarat lebih diutamakan dari mengambil maslahat. Memang mencium Hajar Aswad langsung itu lebih bagus, ya, karena itu sunnah Nabi lakukan begitu. Tapi kan ada pilihan lain. Boleh mengusap Hajar Aswad lalu mencium tangan yang ngusap. Gini-gini aja nih maksudnya, ya. Tangan aja masuk. Kalau nyampe ke sini belum nyampe udah ditarik lagi sama orang, ya. Ya, tangan aja yang nyampe baru cium tangannya, bismillah, Allahu akbar, ya. Bisa.
Tapi kalau itu juga susah karena masih ramai sekali, maka menyentuh dengan perantara lalu mencium. Misalnya ada tongkat kayu misalnya, bisa cium tongkatnya, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, mengangkat tangan saja, ya, lalu bertakbir, Bismillah Allahu Akbar, ya, baca Bismillah Allahu Akbar, sudah. Begitu selaras. Hajar Aswad, lampu hijau. Jangan masih di sini sudah Allahu Akbar. Belum, lihat, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik karena ini sunnah dalam memulai. Di situ tempat kita memulai. Maka perhatikan baik-baik, jangan masih di belakang sudah gini-gini, ya. Begitu dekat, lihat Bismillah, makanya tenang. Jalan tenang, jangan terlalu tergesa-gesa. Zikir, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah memudahkan, minta Allah memberikan penjagaan, ya, jalan. Lihat Hajar Aswad, lampu hijau, Bismillah Allahu Akbar. Nah, mulai jalan. Kalau memungkinkan lari-lari, boleh. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Nanti kewalahan atau karena orang padat. Nah, kalau sangat padat di pinggir-pinggir, ambil agak, kalau sangat padat di dekat. Memang kalau kita dekat Ka'bah itu kan lebih ringan. Ya, mutarnya dikit jadi sudah selesai 7 kali. Kalau agak luar terasa agak lama, ya. Tapi lihat yang lebih aman. Jangan lihat ini yang lebih cepat. Tapi kalau terlalu padat kan beresiko. Munduran dikit nggak apa-apa, ya, munduran dikit. Hati-hati kalau ini ada orang yang sampai jatuh, ya. Sampai ada orang Sudan tuh, ada kisah nyata orang Sudan Afrika, ya. Dia tawaf tapi maksain diri, sementara tawaf jatuh karena maksa-maksakan jatuh.